warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hers Beno Arif dari Forum News Network. Konten Ade Armando yang mewanti-wanti umat Kristen agar kompak memilih Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 nanti. Dan dia mewanti-wanti jangan agar umat Kristen ini jangan terbelah, karena kalau umat Kristen terbelah ini bisa menyebabkan Anies Baswedan menang, itu terus mengundang kritik. Bukan hanya dari netizen yang kontra terhadap Ade Armando, tapi juga dari kalangan yang pro, bahkan sesama buzzer sendiri. Jadi sesama satu geng lah dengan Ade Armando begitu. Bahkan pengurus besar Nahdlatul Ulama itu juga turut bersuara dan mengkritik keras pernyataan Ade Armando itu. Permadi Arya yang sering menyebut dirinya sebagai Abu Janda menilai pernyataan Ade Armando tersebut menunjukkan ada yang error di kepala Ade. Kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timbang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Maaf ya, tapi semenjak digebukin kayaknya ada yang geser dikit di kepalanya Bang Ade Armando. Agak-agak error dia. Nyaranin umat Kristen supaya tidak pilih Anies. Lalu apa bedanya sama nyaranin umat Islam supaya tidak pilih Ahok? Ya sama aja politik identitas. Lagian ketakutan banget sih Anies bakal menang. Umat Kristen cerdas-cerdas, mereka pasti tahu siapa yang harus mereka pilih. Gak usah ketakutan gitu Ganjar bakal kalah lah. Mending Bang Ade fokus sama prestasi Ganjar aja, gak usah ikut-ikutan politik identitas. Tidak jelas benar apakah memang seperti yang dikatakan oleh Abu Janda sejak digebuki gitu ya, kepala Ade itu ada yang geser sehingga error, atau itu hanya sekedar ungkapan kekesalan semata. Karena pernyataan itu ya saya sadari memang sangat mengherankan bisa muncul dari seorang Ade Armando. Kalau dia menyerang Anies, kemudian juga menyerang umat Islam dan sebagainya, itu biasa gitu ya. Tetapi ini dia kemudian sampai menyatakan agar umat Kristen kompak gitu ya, jangan sampai suara yang terpecah. Ini menurut saya memang agak mengherankan. Sebab gini kan, pernyataan itu selain pertama kalau yang banyak disorot tentu saja ini membahayakan persatuan bangsa, karena alih-alih dia menentang politik identitas, justru dia yang menjadi pengusung politik identitas. Nah, dan yang paling saya kira yang juga perlu kita soroti itu, dan makanya muncul kekhawatiran dari seorang Abu Janda tadi sehingga dia harus bersuara, karena pernyataan Ade Armando ini itu akan merugikan Ganjar sendiri. Sebab dengan begitu seperti katakan tadi oleh Abu Janda kan akan memunculkan reaksi sebaliknya, yakni soliditas kekuatan umat Islam menolak Ganjar karena Ganjar itu didukung oleh umat Kristen. Tetapi soal error ini tentunya kita masih sangat ingat ya dengan peristiwa yang terjadi di depan gedung MPR pada tanggal 12 April 2022 lalu, yang dalam bahasa Abu Janda tadi disebut sebagai digebuki. Saat itu Ade Armando dikeroyok oleh sejumlah massa, sejumlah orang tepatnya ya. Ini peristiwanya selama lebih dari setengah jam, dan ini Ade Armando dipukuli dengan benda-benda tumpul, dan kemudian dia selamat itu karena datang aparat kepolisian. Ade kemudian sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Jakarta, dan pada waktu itu dia dikabarkan mengalami luka yang sangat serius. Pastilah ya, karena tadi itu peristiwanya lebih dari 30 menit menurut para saksi mata, dan pukulan terus bertubi-tubi, saya kira pasti itu menimbulkan dampak yang serius terhadap Ade Armando. Dan menurut para sahabatnya yang menungguinya itu, Ade sempat muntah darah dan juga mengalami gegar otak. Namun setelah sekian lama dirawat, Ade berhasil sehat dan kembali menekuni aktivitas lamanya, membuat konten-konten yang provokatif di kanal Cokro TV, sebuah kanal yang dikelola bersama dengan sejumlah figur yang selama ini dikenal sebagai para buzzer, dan sekarang semua menjelma menjadi Ganjaris, pendukung Ganjar Pranowo. Sebelumnya mereka ini semua adalah pendukung dari Pak Jokowi. Kecaman yang sama itu juga disampaikan oleh Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sulaiman Tanjung.
memperalat identitas agama dalam politik sangat berbahaya terhadap keutuhan bangsa. Itu kata Sulaiman dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan pada media kemarin hari Jumat tanggal 4 November ya. PBNU itu menentang penggunaan politik identitas dalam pilpres maupun pemilihan kepala daerah karena cara seperti ini akan merusak keutuhan bangsa dan NKRI. Itu tegas Sulaiman Tanjung. Sebelumnya ini Ade Armando itu kan dalam kontennya dia meyakini bahwa persaingan ketat pada Pilpres 2024 itu hanya akan terjadi bila Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo maju dalam kontestasi. Ade menilai Anies itu berpotensi kuat menang jika bisa mengambil 40-50% suara pemilih Kristen di Indonesia. Menurut dia satu-satunya cara untuk menghadang agar Anies tidak menang ya kekompakan dari suara pemilih Kristen. Dan ini yang menurut dia akan menentukan kemenangan siapa di antara kedua capres itu. Narasi semacam ini ya sesungguhnya itu bukan hal yang baru yang digunakan oleh Ade dan kawan-kawannya. Hanya saja memang kalimatnya tidak seterus terang yang dikatakan oleh Ade ini, meminta agar umat Kristen jangan sampai terpecah belah suaranya. Kalau begini-begini biasanya disampaikan tidak secara terbuka lah ya. Nah, narasi yang mereka sampaikan itu kan apa ya? Selama ini selalu mengeksploitasi dan memframing bahaya politik identitas, dalam ini CQ, itu yang dimaksudkan dengan politik identitas yang dari umat Islam. Kalau yang lain itu bukan politik identitas, dan yang lebih berat itu memang Anies Baswedan itu selama ini dinobatkan oleh mereka sebagai bapak politik identitas. Luar biasa ini. Nah, yang selain mereka ini, selain para buzzer ini, yang juga sering sekali, yang paling getol mengusung isu ini adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, dalam berbagai kesempatan itu mereka selalu menyerang Anies Baswedan dengan isu politik identitas ini, baik yang dilakukan oleh, terutama yang sering dilakukan ini oleh Ketua Umum Partai PSI, yakni Haji Giring Ganesa Jumario. Nah, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, misalnya, ketika mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres PSI, dia menyatakan dengan tegas dua kriteria calon yang mereka usung. Pertama, tidak terlibat kasus korupsi. Kedua, tidak mengusung politik identitas. Politik identitas jelas ya, tapi kalau tidak terlibat kasus korupsi, kelihatannya dia ini mencoba mengingatkan publik ada kaitannya antara Anies Baswedan dengan dugaan keterlibatan dia dalam korupsi pada gelaran Formula E. Nah, balik lagi kita mengapa kemudian Ade sampai terpaksa, ya saya menyebutnya dia terpaksa harus menyatakan sesuatu yang harusnya tidak perlu dia katakan ini. Dugaan pertama ini ya, kita gunakan saja seperti yang dikatakan oleh Abu Janda. Ini ada kepala yang bergeser sehingga Ade Armando error gitu ya, konslet gitu ya. Ada bagian kepalanya yang tadi itu karena digebuki oleh para pengeroyoknya. Nah, kalau ini menurut saya bahaya ya kalau memang betul dugaan dari Abu Janda ini. Kita mungkin akan mendengar lagi berbagai pernyataan-pernyataan yang lebih ajaib lagi dari Ade Armando kalau dugaan Abu Janda itu benar. Dugaan kedua, itu Ade Armando ini tentu saja punya bocoran data bahwa memang ada tanda-tanda Anies itu sulit dihentikan bila sampai dia mendapat tiket pada Pilpres 2024. Dan nggak salah kalau dia kemudian memprediksi mungkin ya Ganjar dengan Anies yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 nanti. Saya lebih percaya pada dugaan kedua ini, walaupun saya tidak menutup diri kemungkinan pernyataan Abu Janda juga ada benarnya. Ade saya kira dengan dugaan kedua ini ya juga pasti tahu bahwa framing politik identitas itu tidak lagi laku sebenarnya dilekatkan kepada Anies Baswedan. Karena itu dia kemudian menggunakan kalimat yang tadi tegas bahwa kalau sampai suara umat Kristen pecah, Anies akan menang. Kenapa? Dan dia pasti melihat tanda-tanda ini karena selama Anies Baswedan memimpin Jakarta itu banyak sekali testimoni-testimoni dari pemuka agama non-Islam itu termasuk dari Kristen bahwa selama memimpin Jakarta itu Anies itu bukanlah figur yang seperti digambarkan oleh buzzer sebagai bapak politik identitas. Anda bisa googling itu di banyak sekali di infonya di berbagai media tentang ini testimoni dari apakah dari umat Kristiani, kemudian dari Hindu, dari Buddha dan dari Konghucu dan banyak umat Islam lainnya.
tanda-tanda awal bahwa Anies berpeluang besar mengalahkan Ganjar Pranowo itu bila dilihat head to head itu dalam Pilpres sebenarnya sudah mulai bisa kita lihat ya, tanda-tandanya itu paling saya kira tanda-tanda awal itu yang bisa kita bisa kita cermati adalah kunjungan Anies Baswedan ke Medan dalam 2 hari ini ya. Sejak kemarin hari Jumat dan sampai hari ini Sabtu, berarti tanggal 4 sampai 5 November 2022, Anies Baswedan itu sedang berada di Sumatera Utara, di Medan ya. Lautan massa menyambut Anies sejak dia tiba di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, sampai sepanjang jalan dari bandara menuju kota Medan. Sebagai bukti bahwa Anies bukan pengusung politik identitas, dalam hal ini Islam, itu selain bertemu dengan ulama, itu dari jadwal kegiatan dia selama di Sumatera Utara ya, selain dia bertemu dengan ulama dan tuan guru, itu Anies direncanakan hari ini juga akan bersilaturahmi ke Keuskupan Medan dan juga ke Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Nah, bagaimana kita harus menyikapi isu semacam ini ya, isu politik identitas, isu framing, bahkan juga isu vulgar seperti yang disampaikan oleh Ade. Dan ini saya kira nanti ini isu-isu macam ini akan banyak bermunculan menjelang Pilpres 2024. Kalau Anda tanya pada saya, saran saya adalah lupakan ya. Karena apa? Karena sekarang juga orang sudah mulai lebih cerdas, mulai paham bahwa politik identitas ini sebenarnya manipulatif ya. Jadi kalau mereka yang menggunakan itu sah, bukan politik identitas. Sebaliknya kalau orang lain, terutama kalangan umat Islam, itu akan disebut bahwa itu politik identitas. Salah satu contohnya kemarin kan bagaimana PSI ketika membuat di dalam medianya, dia memframing bahwa Ganjar Pranowo itu adalah tokoh yang sangat religius dengan menampilkan dia yang tampil menjadi imam sholat gitu ya. Jadi ini kan simbol-simbol politik identitas gitu ya. Jadi saya kira sebaiknya kita memang mulai meninggalkan isu-isu yang tidak cerdas semacam ini. Sebaiknya memang para calon presiden ini kita dorong untuk adu gagasan. Jadi ya buat forum-forum semacam itu dan kita uji bagaimana sebenarnya sih para calon presiden ini memikirkan bangsa dan negara ini. Dan yang paling penting itu ya, di luar kita usulkan, di luar soal-soal bahwa ini ada persoalan ekonomi, ada utang yang membengkak, tapi bagaimana yang jangan Anda lupakan adalah bagaimana seorang presiden itu dia menyelesaikan atau merekatkan kembali kohesi bangsa yang terpecah belah akibat tadi itu isu-isu eksploitasi terhadap politik identitas yang sebenarnya bersifat manipulatif. Jadi jangan terjebak dalam framing politik identitas yang terus memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Saya Haris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.